Nah, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour semuanya. Selamat siang, selamat sore. Bonjour Kak. Yuhu, yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ada di meet kita yang ketiga ya. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Kita mau belajar materi greetings bagian kedua. Tentu dengan tutor kita, Kak Radit, yang kalau jelasin tuh amazing banget guys, sumpah. Nanti nanti kalau nggak percaya, kita tunggu aja ya guys. Sampai Oke. speechless. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita mulai, saya selaku moderator di sini, nama saya Kansa, akan akan menjelaskan panduan selama meet ya guys. Oke, ada beberapa panduan nih. Yang pertama adalah silahkan teman-teman menyalakan kameranya ya. Oke. Halo Kak yang baru gabung. Oke, jadi panduan pertama untuk kelas kita pada hari ini, silahkan teman-teman menyalakan kameranya agar pelajaran kita bisa lebih asik dan juga seru. Oke guys, yo on cam yo. Yo. Nah, yang Ayo kedua aja. adalah, ya, sip sip. Nah, sip Kak, yo, yang lain menyusul ya. Oke, panduan yang kedua adalah silahkan teman-teman menyiapkan alat tulis dan juga buku catatan. Atau misalnya teman-teman nanti mau screenshot, text screenshot, nanti kami akan beri waktu ya selesai menjelaskan slide. Atau nanti di akhir kelas ini selesai, kami akan memberikan soft file lewat grup dan juga lewat Google Classroom. Dan yang ketiga, jika teman-teman mengalami kebingungan ya, nanti silakan teman-teman bertanya ke tutor kita ya, ke Kak Radit. Nah, yang selanjutnya adalah silahkan teman-teman untuk mute dulu ya. Halo Kak yang baru gabung, silahkan teman-teman untuk mute dulu. Nah, nanti waktunya teman-teman untuk berbicara, silahkan teman-teman berbicara agar kelas kita berjalan dengan kondusif. Nah, selanjutnya adalah teman-teman dimohon untuk tetap aktif, sopan, dan merespons dengan baik ya. Dan yang terakhir, eh, nanti insya Allah recording ini, meet ini akan kami record dan teman-teman bisa melihat meet ini di YouTube-nya channel YouTube-nya Ambis Bahasa Asing guys. Jadi mohon ditunggu ya teman-teman. Nah oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Saatnya kita mulai pelajaran kita tentang greetings. Kepada Kak Radit, dipersilahkan. Aku Purka Kansa. Sebelumnya, bonjour, salut à tous. Oke. Perkenalkan dulu nama saya Raditya. Saya 16 tahun. Saya tinggal di Denpasar, Bali. Saya masih siswa, siswa SMA dan saya aslinya dari Blitar, Jawa Timur. Salam kenal ya, BTW. Materi kali ini kita akan mempelajari tentang perkenalan atau bahasa Perancisnya faire la connaissance. Ya, sebelum berkenalan di sini ada tahap-tahapnya sendiri. Nah, tahap-tahapnya itu biasanya ini kalau dari nomor 3 sampai nomor 6 ini itu tidak harus urut. Ini bisa alamat dulu ataupun di umur dulu ataupun bahasa dulu. Tapi biasanya setelah salam seperti halo, bonjour, bonsoir, salut, etc. etc. itu dan lain-lainnya dalam bahasa Perancis tulisannya et, ct, cetera, etc. Selanjutnya harus diikuti dengan nama. Selanjutnya di sini diikuti juga dengan alamat dan asal. Dengan alamat dan asal daerah dan pekerjaan. Setelah itu umur, kebangsaan, baru ini enchanté. Enchanté itu bahasa Perancis dari senang berkenalan dengan kamu atau dengan Anda. Enchanté enchanté-nya ini khusus untuk laki-laki. Kalau enchanté-nya ini adalah khusus untuk perempuan. Nah, pertama, kita akan membahas tentang nama. Nah, kalau misalnya nih ada orang yang misalnya kamu ingin bertanya kepada seseorang yang belum kamu kenal, menanyakan namanya itu seperti apa sih? Nah, di sini ada dua cara. Nah, yang pertama formal dan juga informal.
Yang formal tuh biasanya ditujukan kepada orang yang belum kita kenal dengan baik, ataupun orang yang lebih tua, ataupun orang asing. Nah, ini yang pertama, ada cara yang pertama yaitu ngomong vous appelez. Ini yang saya kasih kotakin ini adalah cara baca. Ngomong vous, ini boleh digabung, vous appelez. Ngomong vous appelez. Selanjutnya, ada cara yang kedua yaitu comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Atau bisa juga dengan cara yang ketiga yaitu vous appelez comment? Vous appelez comment? Itu tadi yang formal. Nah, sekarang ke yang cara informal. Nah, cara informal tuh kayak misalnya teman deket gitu, ataupun teman sekelas, ataupun rekan satu kantor yang jabatannya singkat. Kalian boleh pakai yang informal. Yang pastinya ada cara yang juga, yang pertama ada yang cara pertama yaitu ngomong tapel dibacanya komong tu tapel. Komong tu tapel. Selanjutnya di cara kedua ada komong tapel tu. Komong tapel tu. Yang ketiga ada tu tapel komong. Tu tapel komong. Teman-teman yang mau screenshot ataupun mau menulis atau yang mau record silahkan, saya beri waktu 1 menit. Monggo teman-teman. Comment vous appelez? Nanti materinya ada di kelas. Sudah ya. Nah, untuk cara menjawabnya juga di sini ada 2 cara juga. Yang pertama dengan cara formal, juga dengan cara ini. Cuman kalau orang biasanya tuh lebih sering memakai yang formal. Kalau di buku bahasa Perancis, itu pasti, kalau di buku Ghana juga pasti yang dipakai adalah yang formal. Nah, untuk cara yang formal itu gimana sih caranya? Cara yang mengucapkan nama saya adalah je m'appelle. Je m'appelle. Kalau memang kalian masih kesusahan untuk mengucapkan J-nya, boleh ze m'appelle. Ze m'appelle. Nah, yang cara kedua yaitu dengan cara informal, yaitu boleh juga dengan je suis ataupun je suis. Je suis. Yang ini artinya adalah saya adalah atau I am. Kalau ini my name is. Itu Je suis. Mungkin teman-teman mau screenshot silakan. BTW ini namanya boleh nama panjang, boleh nama panggilan, atau nama apapun yang masih berkaitan dengan dirimu, nama dirimu boleh. Memakai yang formal, informal tergantung dengan cara tadi si orang nanya. Gimana teman-teman? Bingung kah atau gimana? Atau terlalu cepat? Sampai di sini? Iya. Tidak. Teman-teman boleh SS, boleh tulis, silakan. Yes. Kalau teman-teman sudah selesai SS, boleh chat sudah gitu ya di chat box. Oke. Oke, sudah Kak. Lanjut ya Kak. Oh, sudah ya, oke lanjut ya. Oke, Sekarang siap. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyebutkan alamat dan juga asal daerah. L'adresse et la résidence. Nah, ini yang pertama adalah cara menanyakan alamat. Nah, atau tempat tinggal ya. Nah, cara yang pertama ada dua cara, yaitu cara formal dan juga informal. Seperti yang saya bilang, formal itu khusus untuk orang yang tidak dikenal atau orang yang lebih tua. Kalau informal itu adalah teman sebaya kita, yang seumuran ya. Nah, cara yang formal itu yang pertama ada bacanya ini vous habitez. Vous habitez.
Kalau boleh juga vous habitez-où, boleh. Cuman di sini agar lebih tepat, biar seperti orang Prancis, ini langsung saja vous habitez-où. Vous habitez où? Atau bisa juga dengan où habitez-vous. Où habitez-vous. Où Où habitez-vous. Habite ini tinggal ya dalam bahasa Prancis. Ini habite ini merujuk pada si vous. Ini adalah Anda. Habite ini dari kata dasarnya habiter, tulisannya bacanya habite. Nah, yang artinya tempat tinggal. Nah, untuk cara informal kita ada dua. Nah, cara yang pertama itu ada bacanya adalah tu habit u. Tu habit tu boleh. Tu habitez. Tu habit u. Tu itu Tu kamu. Tu habit u. Juga boleh dengan u habit tu. U habitu atau u habitu. Kalau ingin mau agar lebih seperti orang Prancis, jadinya u habitu. Oke, teman-teman boleh screenshot atau menulis, dipersilakan. Sudah guys? Oke, sudah Kak. Monggo. Oke, lanjut ya. Oke, siap. Nah, selanjutnya dari cara menjawabnya ini. Nah, cara menjawabnya ini tergantung pada kalian sendiri mau jawabnya yang mana. Entah daerah, entah negara, ataupun dari alamatmu sendiri. Nah, kalau daerah ini boleh di desa kamu, di kota kamu, kabupaten, mau di provinsi, mau di negara, itu ini lebih simple. Nah, ini cara bacanya adalah Jabit A. J'habite Nama à. kotanya misalnya Jabit A J'habite à Jakarta misalnya. Jabit Jakarta. A Jakarta. J'habite Bacanya à. adalah Jabit. Kalau kalian agak J'habite. kesusahan, bacanya aja boleh dengan Zabit A. J'habite à. Zabit A. J'habite à. Atau Jabit A. Nah, J'habite à. selanjutnya kalau kalian mau bilang negaranya. Soalnya saya tinggal di Indonesia gitu. Nah, cara yang bisa digunakan adalah Jabit J'habite atau Jabit O atau au. Jabit Oh. O. Nah, Jabit ang ini kalau misalnya negara ini memiliki gender maskulang atau maskulin. Nah, kalau yang au ini tuh sana bacanya o. Ini kalau misalnya negara itu gendernya feminan atau feminin. Nah, ini biasanya kalau negara gendernya plural. Nah, yang plural ini apa sih? Nah, contohnya adalah negara Belanda. Belanda itu bahasa Prancisnya di sana Pais Bas. Jadi kalau misalnya saya tinggal di Belanda itu adalah Jabit O Le Pays-Bas. Jabit OP. I'm sorry, Jabit OP Bah. Pays Bas. Kalau Indonesia, Indonesia itu maskulang ya. Indonesia itu jadi Jabit ang Indonesi. Jabit ang Indonesi. Mungkin nanti selanjutnya nanti tentang negara-negara di slide selanjutnya. Nah, kalau kalian mau ngasih tahu nih, saya tinggal di jalan mana, nomor berapa. Nah, misalnya saya tinggal di Jalan Sudirman nomor 2 nih, misalnya. Nah, cara mengucapkannya itu adalah dengan kata seperti Jabit Laru. Laru itu adalah jalan. Laru, baru nama jalannya kalian sebutkan, misalnya Jalan Sudirman, di Ponegoro, apakah ini, etc. etc. Nah, dan nomornya misalnya nomor 2 atau nomor numero de. Misalnya saya tinggal di Jalan Sudirman nomor 2. Jabit Lahu Sudirman J'habite numero la rue de. Sudirman numéro de Ini numéro Jabit J'habite La la Ru. rue Jalannya apa? Numero Sudirman itu numéro nomor. nomor Nomor berapa? Teman-teman boleh SS atau mau tulis, dipersilakan. Kak, ini ada yang komen nih Ya, silakan. dari Kak Zahra Putri.
Kak, nanti bagian negaranya diulang ya, masih belum ngerti. Oh iya, boleh. Saya jelasin lagi sekali ya. Oke, Nah, siap. negara ini, kalau misalnya kalian mau jawab dengan saya tinggal di negara ini, negara itu. Nah, jadi di sini karena negara ini juga merupakan kata benda ya, negara itu sebuah kata, I'm sorry, memiliki kata benda. Nah, kata benda negara di sini itu berbeda-beda tergantung pada gendernya. Jadi kalau yang en ini bacanya ang, Oh, ini khusus untuk yang laki-laki, yang maskulin. Kalau yang au ini bacanya o, ini yang khusus untuk yang perempuan, yang feminin. Kalau yang o ini khusus untuk yang plural. Cara mengetahuinya dari mana, Kak? Nah, cara mengetahuinya adalah dengan menggoogling. Karena apa? Kita tidak bisa menebak, ini itu feminan loh, ini maskulan loh, ini untuk semua juga ya, enggak semuanya ya, semua benda. Ini lo plural, ini lo maskulan tuh nggak bisa. Jadi tuh emang harus sering belajar, sering latihan, sering buka-buka, sering googling, pasti nanti tahu cara membedakan yang mana feminan, yang mana maskulan, yang mana plural. Tapi biasanya yang plural itu belakangnya es. Yang kalau yang maskulan itu biasanya yang IE, dan kalau yang perempuan itu biasanya yang belakangnya I dikasih I gitu. Udah SS semuanya BTW? Ataupun sudah menulis? udah ya guys? Udah ya? Udah Kak. Udah ya? Oke. Lanjut ya. Nah, ini cara menanyakan asal. Cara menanyakan asal. Sama saja dengan cara menanyakan tempat tinggal, hanya yang diganti adalah kata kerjanya. Untuk cara yang formal itu yang pertama ada vous venez, bacanya vous venez du. U itu di mana ya bahasa Inggrisnya? Di mana itu u yang begini, kan ou aja. Kalau yang ou aja tanpa aksen ini itu namanya atau bahasa Prancisnya. Aksen itu sangat berpengaruh. Karena kalian salah ngaji aksen entah kan itu kebalik atau ke kanan ataupun ke kiri, itu artinya beda. Jadi harus bisa belajar vokabuler atau vocabulary itu. Nah, saya ulang lagi, ini cara bacanya adalah vous venez d'où. Vous venez d'où. Atau yang kedua, ini adalah d'où venez-vous. Venez-vous. Vous venez d'où. Nah, cara yang kedua yaitu cara yang informal itu ada dua cara juga. Yang pertama ini kita diganti saja kata subjeknya. Subjeknya ini itu kan kamu ya. Tapi masih dengan kata kerja yang sama. Nah, cara membacanya adalah tu viande. Tu viande. I'm sorry, désolé. Tu viande. Tu viande. Atau bisa du viande. Du viande. Bukan vieng ya, tapi viang. Kalau yang i-nya di sini tidak ada seperti ini, biasanya dibacanya gitu. Silakan teman-teman boleh SS ataupun menulis. Oke, monggo teman-teman, silakan screenshot. Oh ya, Kak Radit. Ya. Tolong kembali ke slide sebelumnya, Kak. Oh iya, boleh silakan. Oh, siap. Yang mana? Nah, ini Kak. Nah, tadi ada pertanyaan dari Kak Piang. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, itu kan alamat, terus di situ tertera ada nomornya. Kalau misalnya nggak ada, Kak, gimana? Maksudnya? Maksudnya nggak ada nomornya, Kak. Jadi alamatnya. Oh, nggak apa-apa, laru aja kalau ada jalannya. Oh, iya. Laru aja nggak apa-apa. Sudah menjawab ya, Kak Piang? Ya, kalau mau lebih lengkap lagi, misalnya kamu tambah terus tambah daerahmu, kalau daerah tinggal tambahin aja. Misalnya kotanya Jakarta atau misalnya di kotanya di Malang, misalnya nih. Saya tinggal di Jalan Kartini, pakai nomornya nomor 1, terus di Kota Malang, di Jawa Timur, di Indonesia. Caranya bagaimana?
Caranya adalah j'habite la rue Kartini numero 1. Nah, itu artinya saya tinggal di Jalan Kartini nomor 1. Nah, di Kota Malang itu A Malang. Kalau mau kasih mobil juga boleh, cuman boros saja. A Malang, terus Jawa Timur itu, kalau Timur Oriental berarti A Java Oriental. Nah, kalau mau negaranya di Indonesia, Indonesia. Boleh sampai semuanya juga kamu boleh pakai, tidak salah satu dari ini boleh. Begitu. Oke, yang tadi ini udah sebelumnya mohon maaf, sudah paham? Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung? Sudah Kak? Sudah Kak? Sudah Kak? Oke Oke, Kak. yang di sini sudah SS tadi? Sudah SS guys? Sudah juga. Oke, Next Kak. siap. Nah, untuk cara menanyakan, saya asalnya dari sini loh. Saya asalnya dari, misalnya saya asalnya dari Indonesia. Itu sana Indonesia ya. Nah, kalau ini tuh tidak tidak bergantungan pada gender. Jadi mau kota manapun, mau negara manapun, mau daerah manapun, mau kota, desa, mau tempat apapun. Kalau misalnya saya asalnya dari Indonesia, jadi je viens d'Indonesia. Ini viens de. The Viang Kalau misalnya ini kan kalau Indonesia. ada a i u e o, kalau ada a i u e o sama huruf h biasanya ini biar simple aja. Jadi je viens The Viang d'Indonésie atau kalau Indonesia. Prancis je viens de France. The Viang Kalau de misalnya di France. Jakarta, saya asal dari Jakarta, je viens de The Jakarta. Viang de Jakarta. Kalau misalnya di Paris, je viens de Paris. The Viang de Paris. Kan Paris ya, tapi Paris. Paris. S-nya jangan dibaca ya. Setiap pada huruf S, T, E, P, X, D itu kalau di belakang itu tidak dibaca. Begitu. Teman-teman boleh SS atau yang ingin bertanya silakan. Kui. Atau Silakan. mungkin Sudah? kecepatan atau gimana guys? Ya, Bilang aja boleh. ya guys. Kecepatan atau bagaimana? Nggih, monggo disampaikan nggih. Gimana guys? Sudah selesai nge-screenshotnya? Sudah Sampun? Kak. Sudah Kak. Oke. Lanjut ya. Ya. Nah, sekarang kita ke pekerjaan. Le travail. Le travail. Nah, cara menanyakannya yang pastinya ada yang formal dan informal lagi ya. Nah, kalau yang di formal itu ada dua cara. Yang pertama, quelle est votre profession? Ini quelle, bacanya quelle, ini e, ini votre, ini profession. Ini Quelle est votre ONG ya bacanya kalau ada profession? ONG gini. Ini saya ulangi lagi. Quelle est votre profession? Ini S-nya boleh double atau S1 aja boleh. Profession artinya apa sih pekerjaanmu? Apa sih profesimu? Nah, atau boleh yang kedua ini ada cara bertanya adalah qu'est-ce que Qu'est-ce vous que vous faites faites dans dans la la vie? vie? Qu'est-ce que Qu'est-ce vous que vous faites faites dans la dans vie? la Artinya apa sih yang kamu kerjain tuh selama ini tuh kamu kerjanya apa gitu. Nah, selanjutnya di cara informal itu cuman mengganti subjeknya saja. Ini kepunyaan dari bentuk kedua dari kamu. Nah, ini the kamu kan young aslinya the tuh. Ini the kalau young misalnya the punyaan itu jadinya ta. Jadi quelle est ta quelle est ta profession? Ini profession? bacanya quelle est ta Quelle est ta profession? profession? Quelle Quelle est est ta ta profession? profession? Nah, selanjutnya yang kedua itu yaitu case. Ini Qu'est-ce bukan case-nya bukan di sini, ini aslinya bacanya K. Ini qui S-nya di sini. Jadi case que tu fais dans la
vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Artinya sama juga. Apa sih yang kamu kerjain selama ini? Apa sih selama hidupmu tuh ngapain aja gitu? Qu'est-ce que tu fais dans Silakan la teman-teman vie? SS ataupun mau tanya atau mau apapun. Iya, Kak. Kak, ini pertanyaan untuk set sebelumnya, Kak. Ya, Yes, oke, dari Kak Haikal. Jadi buat yang je viens de tuh kayak umum gitu ya, Kak? Je viens de itu umum ya, Kak? ya lebih umum. Jadi kamu bisa taruh di kota, di negara itu ataupun di desa, di kabupaten, di dan sebagainya. Pokoknya nama daerah itu harus dan itu harus pakai de. Sorry ya, harus pakai de. De. Tidak boleh pakai gender. Gender pakai gender misalnya Je viens kayak ang ou tadi, ang ou tadi yang en au aux itu bedanya. Itu cuman yang membedakannya hanya itu. Kalau Isef yang D itu sudah paten. Pertanyaan lagi? Oke, Kak, makasih. Ya, sama-sama, Kak. Teman-teman, untuk yang Kelevot Profession ini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan mungkin misalnya kurang Ya, kurang kurang lama, pelan-pelan gitu. kurang cepat, ataupun Yes. kurang kedengeran suaranya boleh. Yes. Saya ulangi lagi. Teman-teman, apakah sudah selesai screenshot atau mau diulang? Silakan disampaikan. Udah selesai screenshotnya belum, guys? Sudah ya? Saya anggap sudah. Sudah, Kak. Oke, siap. Selanjutnya ya. Nah, untuk mengatakan saya bekerja, saya adalah. Kalau untuk menaikkan pekerjaan itu saya adalah. Kalau misalnya saya bekerja itu nanti lain. Saya adalah misalnya saya ini. Kalau misalnya siswa atau siswa SMP, SMA, SMK itu kalau mas pulangnya, kalau misalnya kalian laki-laki itu bacanya liseong. Liseong. Nah, kalau perempuan itu ditambahin NE lagi, jadi lisen. 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 Nah, kalau misalnya siswa PAUD, TK, SD itu bahasa Prancisnya adalah elef. Bacanya elef. Atau mau eleve ble, elef. Yang benar tuh elef. Ini salah aksonnya, désolé. Elef, bacanya elef. 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 Itu siswa PAUD, TK, ataupun SD. Nah, kalau mahasiswa, ini cara bacanya sama, cuman kalau perempuan itu ditambahkan E. Cara bacanya ini adalah etudiant. 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 Misalnya, je suis étudiant. Kalau mau lebih Prancis lagi ngomongnya, biasanya kalau misalnya ada huruf F, ini ada huruf A, I, O, E, O, H, jadi langsung aja jadi Z. Siap. Misalnya étudiant nih. Étudiant. Je suis étudiant. Wah, je suis Kalau étudiant. mau lebih Prancis. Kalau nggak punya pekerjaan, mau nggak sih? Nah, untuk bahasa Prancisnya wirausaha, itu bahasa Prancisnya adalah entrepreneur. Kalau kalian pengen tahu entrepreneur yang di bahasa Inggris itu, entrepreneur, itu dapatkan serapan dari bahasa Prancis. Jadi, bahasa wirausaha adalah entrepreneur. Entrepreneur. Nah, kalau PNS nih bahasa Prancis adalah fonctionnaire d'État. Fonctionnaire Ingat ya, d'État. huruf S, T, E, P, X, D kalau di belakang itu kita dibaca. Dibacanya adalah fonctionnaire d'État. Fonctionnaire d'État. Fonctionnaire d'État. Nah, Fonctionnaire kalau d'État. ini bahasa Prancis dari guru, ini entah mau guru, mau dosen, mau dan sebagainya yang berkaitan dengan pendidikan. Itu bahasa Prancisnya adalah profesor. Kalau misalnya laki-laki,
Ini juga cara bacanya juga sama, cuman ditambahkan E itu untuk yang perempuan. Profesor. 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 Nah, selanjutnya untuk bahasa Perancisnya ibu rumah tangga. Bahasa Perancisnya ibu rumah tangga itu adalah femme au foyer. Femme au foyer. Femme Femme au au foyer. foyer. Kalian boleh SS ataupun yang ingin bertanya ataupun Yes, Kak. Kak, ini ada pertanyaan. ya, s'il vous plaît. Oke, dari Kak Aning. Yang Ya, pertama silakan. nih. Kak mau nanya nih, kalau misalnya menyebutkan nama, itu nyebutnya kayak gimana sih? Contohnya Putri, nyebutnya Putri yang kayak gitu ya, Kak? Oh, Putri. Kalau kita kan orang Indonesia ya, kecuali kalau kamu namanya kamu itu masih ada unsur-unsur Prancisnya, misalnya kayak Mathieu atau Pierre atau Jean. Iya, Zong. Nah, jadi kalau misalnya tadi seperti yang saya bilang tadi, Iya. ada dua cara. Yang pertama yang formal itu, tadi, désolé, saya pindahkan dulu ke yang tadi. Désolé ya. Iya, Nah, di situ. cara mendekat nama itu ya ada dua cara, itu ada formal dan informal, tergantung dari si penanya tadi nanyanya pakai yang formal atau informal. Begitu. Nah, misalnya kalau yang formal, je m'appelle, misalnya namaku ya, je m'appelle Radit. Boleh. Je m'appelle Radit atau je suis Radit. Boleh. Begitu. Karena kita orang Indonesia ya. Kalau misalnya, kalau kamu namamu masih ada unsur-unsur Prancisnya, Mathieu, Jean-Pierre, ataupun siapa lagi ya, Rose, ataupun etc. baru pakai menggunakan ya seperti tadi pronunciation bahasa Prancis ya. Bagaimana, sudah jelas? Gimana Kak Aning? Kak Aning? Tadi ini sudah di SS. Bentar ya guys. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya cukup, pertanyaannya keren. Ya, boleh. Gini nih. Kalau nggak punya pekerjaan atau pengangguran itu bahasa Prancisnya apa ya Kak? Ya, makasih ya. I'm sorry, désolé. Jadi pengangguran ya. Gimana ya? Ini pengangguran nggak kerja atau homeless? Ini pertama. Saya tanya dulu. Banyak sih pengangguran itu artinya entah tidak bekerja. Kalau misalnya yang mau lebih polite, lebih sopan itu biasanya, aduh saya ketik dulu di kalau misalnya kalau mau lebih sopan. Monsieur. Ini kalau lagi, wait, sorry. Sebentar ya. Kak, tolong diulangi cara bacanya Profesor. Oh. Kalau mau lebih sopan ini boleh je ne travaille pas, tidak bekerja. Sebentar ya. Ini boleh je ne, I'm sorry, ne ya. Ne-nya tuh seperti ini. Begitu, je ne travaille pas, artinya Je ne yang travaille nggak pas. kerja. Ini kalau bahasanya lebih sopan. Je suis, kayak pengangguran itu kayak apa gitu loh, kayak gimana ya, kayak nanti pasti dijauhin kalau saya pengangguran gitu, nanti dikira minta kerja gitu. Atau bisa juga je n'ai Je pas n'ai pas. de travail, artinya saya nggak punya kerjaan gitu. Ding. Nah, ini ada dari Zahab Putri. Kalau misalnya siswa SMA itu tinggal ditambahin bahasa Prancis, gimana ya? Nah, sebentar. Oke. Misalnya tadi ya, je suis lycéen. Nah, kamu perempuan ya, berarti lycéen. Je suis lycéen. Pengangguran sukses. Oke. Je suis lycéen. Nah, cuma ditambahin pemasukannya A, mana? Misalnya SMA 1 pagi gitu. Nah,
Je suis lycéen à SMA 1 pagi, karena kita kan bahasa Indonesia. Kecuali kalau misalnya sekolah kita si high school-nya gitu, ataupun lycée, bahasa Prancisnya SMA tuh lycée, lyceum atau lycée, boleh. Misalnya kamu ada sedikit keperancis-francisan bahasa sekolahmu baru. Je suis misalnya SMA Kota Paris misalnya. Je suis lycéen à Lycée Paris, Lycée de Paris misalnya. Isi di Paris. Dan etc. Dan lain-lain. Nah, oke lanjut ya. Kak Radit, Gimana? Ya, s'il vous plaît. dari Kak Gloria nih. Kak mau tanya Ya, kalau silakan. Kak mau tanya kalau tadi gurunya cewek berarti kan ditambah E ya. Jadinya bacanya gimana, Kak? Ya, sama, profesor. Sama. Cuman ditambahkan kalau itu tuh perempuan. Jadi begitu. Kalau misalnya tidak semua sih nih ya, kalau masalah perempuan itu, masalah dia gender ini perempuan gitu. Cuman ya kebanyakan ditambah-tambahin itu, cuman itu belum tentu ya. Itu hanya di pekerjaan-pekerjaan biasanya yang ditambahin itu. Ada pertanyaan lain? Kak Piang. Kak Piang tadi mau diulang Iya. bagian apa ya, Kak? Mohon maaf ya, Kak, sebelumnya. Diulang yang di mana? Mohon maaf. Sekitaran bagian alamat itu, Kak. Oh, alamat. Oke. Oke. Wih. Saya bilang nggak apa-apa. Oh, ini ya. Yang mana nih? Oke, dari ulang ya, dari awal ya. Nah, misalnya nih, kalau misalnya contohnya nih lah, contoh aja. Saya tinggal di mana ya? Tinggal di Bojonegoro. Jangan diartinya di Bojonegoro dan di jangan. Jadi bahasa Perancisnya misalnya kalau mau simpelnya nih ya, J'habite tadi Bojonegoro. Nah, kalau misalnya kamu mau jelasin kalau kamu tinggal di Indonesia misalnya, atau misalnya tinggal di Prancis gitu. Nah, kalau tinggal di Prancis berarti kan Prancis itu fokusnya perempuan, ya feminin. Jadi yang au ini jadi bahasanya adalah Zabit France. France. Nah, kalau Sorry. Indonesia tadi jadi Indonesia kalau yang untuk maskulan yang tadi, kalau yang mau yang aux ini itu biasanya yang plural. Contoh negaranya adalah negara Belanda, yang kedua ada Amerika. Jadi Amerika kan les États-Unis boleh, jadi j'habite aux États-Unis bahasa Prancisnya Amerika. Nah, kalau misalnya kalian ingin menyebutkan alamat saja, jadi ini Laru itu nama jalan, sedangkan numero itu adalah nama Prancis dari nomor, tapi khusus untuk nomoran ya, bukan nomor secara general itu bisa Prancis numero bukan. Jadi caranya adalah misalnya saya tinggal di jalan apa ya? Jalan apa yang bagus ya? Jalan apa ya? Jalan Gunung Agung ya. Jalanin aja dulu. Oke, contohnya itu misalnya Jabit Laru Gunung Agung ya. Jangan jadi Gerang Mountain, kalau di arti masalahnya Gerang Mountain agak lucu jadi. Jabit Laru Gunung Agung, nah nomornya nomor 7. Jabit Laru numero set. TPT tulisannya. Ini kalau yang mau alamat saja itu nomor. Kalau misalnya nih tinggalnya di ini misalnya tinggalnya di asrama atau di komplek atau BTN. Nah, kalau misalnya mau begitu, kalian taruh dulu Jabit, baru kasih ini. A-nya ini misalnya komplek maju mundur misalnya. Komplek maju mundur, terus nama jalannya baru Jabit komplek maju mundur ke jalan. Lalu nalalala, numeronya berapa? Begitu. Ada pertanyaan lain? Mungkin atau kurang jelas? Ada, Kak. Ada pertanyaan Ya, nih. silakan. Dari Kak Muhammad Raffi. Oui, s'il vous plaît. Di Prancis itu nggak ada RT atau RW sama kelurahan dan kecamatan ya? Ada pastinya, cuma kalau RT RW nggak ada, karena kan RT RW kan pembawaan dari Jepang kan.
Jadi Hmm. hanya misalnya kayak kota ataupun apalagi ya, atau kecamatan atau kabupaten. Itu kalau misalnya provinsi itu bahasa Prancisnya region, misalnya region itu. Kalau mungkin mau cari yang lain boleh kayak kabupaten karena mereka tuh hanya pakai itu saja region itu sama kalau misalnya kebalik kalau region itu adalah kabupaten. Nah, kalau yang provinsi itu adalah departemen. Jadi kayak departemen itu tulisannya. Departemen bahasa Inggris tuh Departemen, departemen. DEPARTEMENT itu itu adalah provinsi, departemen. Gitu. Ada pertanyaan lain? Gimana guys? Aman, lanjut, atau Aman, diulang, atau lanjut. gimana? Apa bagaimana? Segera ditanyakan. Iya, mau nanya Kak. Ih, Silakan Kak Fani. s'il vous plaît. Iya, boleh izin nanya. Iya kak, silakan. Iya, tadi untuk penyebutan nama, Wih, berarti kalau misalkan kita nama kita itu misalkan Putri, berarti kalau misalkan kita berada di Prancis, kita ikut Ya. pronunciation dari di Prancisnya ya. Misalkan oh, namanya tuh Justin. Kalau Oh, yang di itu Inggris ini atau di ya. Indonesia kan biasanya Justin. Justin. Berarti kalau di Prancis bacanya Justong atau tetap Justin? Nah, kalau di Eropa kan masih satu keluarga ya, bahasanya masih satu, ya deket-deket lah bahasanya. Jadi kalau misalnya kayak Justin itu, karena memang Justin juga bahasa Prancis. Justin, Justin itu bahasa Prancis. Jadi bukan, banyak kan ada beberapa kosakata memang dari bahasa Inggris. Maksudnya kosakata bahasa Inggris itu banyak yang menyerap dari bahasa Prancis. Nah, jadi kalau kita kan sebagai orang Asia, nggak mungkin maksudnya kalau misalnya namanya Limiho jadinya Le Mangho, nggak gitu kan. Jadinya disesuaikan dengan logat ataupun pronunciation dari negara tersebut. Misalnya namanya Putri tadi, Jemapel Putri, ataupun Jemapel Putra, atau Jemapel siapa lagi ya, Jemapel Angga gitu. Jadi kalau misalnya yang di Asia biasanya agak susah. Jadi kalau jadi putri itu kan agak boleh juga. Cuma mereka nanti takutnya ketawa gitu karena kayak iso banget. Oh. Jadi begitu. Ada pertanyaan lain? Kak, izin keluar, gue mau dulu sholat. Oui, 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 s'il vous plaît. Silakan Priez, oui, Kak. priez, s'il vous plaît, priez, s'il vous plaît. Oui, oui. D'accord. Oke, lanjut. Merci Kak. Katanya merci Lanjut Kak. ya. Oui, merci. Merci juga. Aduh, apa sih jawabannya dari yang? Oke, sekarang menanyakan umur. Bahasa Prancis umur itu l'âge. Itu L'âge. l'âge bacanya. L'âge. Ini hanya ditonjolkan jadi l'âge. L'âge. Nah, L'âge. cara menanyakannya juga ada dua cara. Nah, ada formal dan informal. Nah, kalau yang formal tuh yang pertama ada cara bacanya seperti ini. Quel âge avez-vous? Quel âge Ini avez-vous? kalau kalian agak susah ngomongnya, jadi az aja boleh. Quel âge avez-vous? Quel âge Ataupun avez-vous? kalau mau lebih Perancis, Quel âge quel âge avez-vous? avez-vous? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Quel Oh, âge bisa juga dengan avez-vous? vous avez quel âge? Âge itu umur ya. Ave itu dari Vous kata afwan yang avez artinya quel punya. âge? Nah, vous avez quel Vous âge? avez quel âge? Vous Vous avez avez, seperti yang tadi kalau ada S quel sebenarnya âge? ada A, I, U, E, O, H. Belajar lanjut ini bahasanya langsung jadi Z. Vous avez Vous avez quel quel âge? âge? Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Vous avez Untuk quel yang âge? informal ada dua cara juga. Vous avez Yang pertama ada quel âge itu, ini cuma hanya mengubah coulazé, subjeknya saja coulazé, dari ini vous yang ini itu. coulazé, Quel âge itu atau quel âge coulazatu, itu. Ini coulazatu, kalau S kan nggak boleh ya dibaca quel S T âge E P X. avez-vous? Quel âge avez-vous? Quel âge Vous avez itu quel âge? Quel âge avez-vous? ataupun toi quel âge Toi quel atau âge? toi quel âge. Nah, boleh. Toi quel âge? Katakan SS Quel âge as-tu? ataupun ingin bertanya ataupun sekadar mau bertanya yang lain-lain ataupun mencatat boleh dipersilakan.
Yes. Waktunya ya. Sudah? BTW, Screenshot? lanjut Kak. Oke, lanjut. Nah, kita sekalian belajar angka ya. Nah, cara untuk menyebutkan umur. Nah, misalnya Z, ini bacanya ang, ini Z, ataupun mau lebih Perancis ya. Nah, cara membaca dari angka 1 sampai 50. Nah, diperhatikan baik-baik karena saya akan membacakannya sesuaikan dengan box, jadi bukan dengan pronunciation yang aslinya. Oke, yang pertama bahasa Perancisnya angka 1 itu ang biasa. Yang kedua bahasa Perancis 2, mohon maaf, bahasa Perancis 2 itu adalah de. Yang ketiga, angka 3 itu bahasa Perancisnya trois. Yang 4 itu quatre. 5 itu sang. Ini bacanya sang ya. Kalau ini sang ini kalau dalam bahasa Prancis, sang itu artinya darah. Nah, berarti sebentar ya. Kalau misalnya yang 6 ini, 6 bahasa Prancisnya adalah sis. Sis itu. Pun yang atau angka 7 itu bahasa Prancisnya set. Bahasa Prancisnya angka 8 itu uit. 9, 10 itu dis, 11 itu ons. Ons kalau mau dikasih Z juga boleh, ons boleh. Kalau 12 itu dus, boleh, dus boleh, ataupun dikasih Z boleh, dus itu boleh. Selanjutnya bahasa Perancisnya 13 itu adalah trace, boleh trace atau mau ditambahin Z juga boleh sekali. Selanjutnya ada 14, itu bacanya 14. 14 pakai S aja boleh atau ditambah Z juga boleh. 15 kons, 16 seis, 17 diset, 18 disuit, 19 disneuf, 20 vang. 21 vang teang. 24 vang katre. 25 itu vang sang, 26 vang sis, 27 vang set, 28 vang tuit, 29 vang neuf, 30 trang. Bukan terang, TRANG, tapi trang. Nah, kalau 31 trong teang, 32 trang de, 33 trong troa, 34 trong katre, 35 trong sang, bukan terangsang ya. Trangsis 36, 37 trangset, 38 trangtweet, 39 itu trangneuf, 40 itu karang. Bukan kita karang ya, karang. 41 itu karang teang, 42 karang de, 43 karang proa, 44 karang katre, 45 itu karang sang, 46 karang sis, 47 karang set, dan 48 karang tweet, 49 karang neuf, dan 50 sangkang, bukan songkang ya, sangkang. Oke, misalnya nih, umur saya 16 tahun. Jadinya Seizang. Kalau mau belajar lanjut ini boleh karena dia Z. Jadi kamu tetap za. Ya. Seizang. Kalau misalnya umur kalian 30 nih. Z trong mau terang ang boleh. Kalau mau ini digabung dengan lainnya. Jadi Z terang tang boleh. Nantinya jangan terlalu ditang gitu, ditonjolkan jangan. Tong gitu. Agak disamar-samarkan dikit juga Pak. Kalian boleh SS. Silakan, siapa boleh? Ataupun yang ingin bertanya? Silakan guys. Atau mau ada yang disampaikan misalnya kecepatan atau gimana, monggo ya. Ibu play. Aman Kak. Aman. Oke, siap. Nah. Oke. Sekarang kita ke exercise. Ini kok bisa seperti ini. Sebentar ya, ada sedikit. Nah.
Persisnya exercise itu eksersis. Nah, Eksersis. di sini ada yang mau mencoba berhitung dari angka ini, saya boleh, ini ada 5 orang saja cukup. Yang orang pertama itu 1 sampai 10, orang kedua 11 sampai 20, orang ketiga 31 sampai 30, yang keempat itu 31 sampai 40, dan yang kelima itu adalah 41 sampai 50. Mau mencoba silahkan chat di chat box. Bisa teman-teman bisa chat atau raise hand. Kalau tidak ada yang mau, nanti akan saya pilih ya. Minta bantuannya Kak ya. Oke, Kak. Oh ya, Kak, sebelumnya ada pertanyaan nih, Ya. Kak. Dari Kak Oui, oui, s'il Alivia. vous plaît. Nggih. Oui, oui, Kak mau s'il vous nanya, plaît. Iya. Kak mau nanya, Oui, oui. apostrof AI itu sama kayak I am dalam bahasa Inggris ya? Oh, AI. bukan. Sebentar ya. Itu saya simpan. Nanti mungkin terakhir saya, atau sekarang aja dah. Bisa. Ada waktu banyak, tenang saja. Nah, itu jadi yang membedakan antara, nah, tadi bilang apa, ayam ya? Kalau ayam itu adalah je suis, ini adalah ayam. Kalau misalnya I have, itu baru je. Kalau yang bedanya adalah nanti mungkin pembahasan kita selanjutnya adalah tentang to be dan to have. Ini adalah salah satu verb, salah satu kata kerja yang harus dihafalkan. Karena apa? Karena tensisnya nanti pakai ini dua-duanya. Jadi cuma dirubah-rubah aja sih verbnya. Cuman yang ini adalah yang paling penting dihafal. Nah, oke. Nah, jadi bahasa Perancisnya ayam itu to be, bahasa Perancisnya itu adalah être. Etre. Nah, kalau misalnya F itu avoir. Oke, Avoir. sama-sama. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau nyoba nih? Angka. Ayo, Angkat 5 orang tanganmu. ataupun 2 orang boleh. Ya, Orang nanti guys. Sebelum saya tunjuk. ya, sebelum ditunjuk loh. Jangan lewatkan kesempatan ini, guys. Karena kita bakal dikoreksi sama tutor kita, guys. Yuk, monggo. Saya nanti kasih yang ini kok misalnya. Jadi sambil dibantu. Yes, bener. Kak, tolong yang angka ini di-show lagi, Kak. Mau ada yang Oh iya, screenshot. tidak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Sudah Kecil ya? di-show, iya. Belum? Halo? Ya. Oke. Ada yang mau? S'il vous plaît, Oke, silakan. Kak, ini... Oh ya, Kak Jamila udah ya yang screenshot ya. Oke, Kak. Oke, Kak Haikal mau nyoba nikah. Ya. Kak Haikal mau nyoba. Kak Haikal mau Ini nyoba ada seperti nomor berapa? Saya yang pertama 1 sampai 10. Oke, silakan. S'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan nev ya. Nev. Nev. Jadi E-nya Nev. itu EU kayak orang Sunda. Oke, enough. Oke. Terima kasih. Merci beaucoup. Ya, udah bagus kok. C'est bon. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Yuhu. Ayo Mungkin ada guys, lagi yang yang mau lain. nyoba? Mau Plus laki-laki. 20 ataupun 21 sampai 30 atau 31 sampai. Ya, boleh, silakan dicoba. Oke, silakan Kak Alivia. Mau pilih nomor berapa? 10 nomor ya? Ya, dari 11 sampai 20 ya. Ya. Boleh, silakan. S'il vous plaît. Ons, dus, Ongs. Oke, ulang lagi. ons, dus, reis, katros, 14. Katok. katros, Ya. 14. kans, Hmm. reis, Set. diset, Diset. disuit, Ya. disneuf, Disneuf. Ya. pang.
Yeay, congratulations, felicitations Prancisnya. Terima kasih, merci beaucoup. Oke, ada yang mau nyoba lagi satu lagi deh. Karena waktunya juga. Mimi. Oke, Oui, Kak. s'il vous plaît. Fong Tong, Fong De, Fong Trois, Bukan Fong Fong Tong. Désolé. Fong Teng. Fong Deang. Fong Tiang, Fong De, Fong Trois, Fong Quatre, Fong Cinq, Fong Six, Fong Sept, Fong Huit, Fong Neuf. Merci beaucoup. Ya, bagus. Oke, satu lagi deh. Boleh satu lagi. Yuhu, siapa nih? Ayo guys. Raisen boleh, Chat boleh. Boleh. 10 angka saja. Kalau yang sama nggak boleh ya? Apa ditunjuk? Oke. Tunjuk aja kedua orang aja, Kak. Oke, ditunjuk ya. Yang pertama Kak William Patadungan. Gimana, Oke, Kak? Masih silakan bersama Kak kami? William. Bonjour, s'il vous plaît. Halo Kak William. Allô? Vous êtes ici? Isi? Halo, are you here? Halo. Oke, kita tunggu 5 detik. Kalau nggak ada, kita next ya. Kita loncat ke orang lain. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tekap. Oke. Next Oke, person. kita next ke Kak Sabrina Reski. Berarti udah belum ya? Belum kan? Sabrina Reski. Ya. Play, Kak. Train 2, train 3, train 4, train 5, train 6, train 7, train 8, Wait. train 8, train 9, Karang. Felicitations, soalnya sebelumnya bacanya bukan tren ya, tapi lebih ke jadi tong. Ya, itu aja sih perbaikannya. Merci beaucoup. Halo, vous m'écoutez? Moi? Yes. Kayaknya tambah satu lagi atau lanjut ya? Boleh satu lagi deh. Oke, satu lagi. Ditunjuk aja ya, guys. Oui, s'il vous plaît. Oke, buat Kak Alivia yang tanya di chatbox, mungkin nanti kita bisa jawab di akhir ya. Kita praktis dulu. Saya pilih Kak siapa ya? Kak Didi Ubaidillah. Yo. Halo Kak Didi. Kak Didi. Halo, vous êtes ici? Bonjour. Halo. Halo. Oke, boleh dicoba Kak, silakan s'il vous plaît. Nomor berapa ya tadi ya, sorry. Sampai 30 tadi, sekarang 31 sampai 40. Sorry, 41 sampai 50. 41 sampai 50. Oui, s'il vous plaît. Quarter at 10. Iya. Quarter and D. Ya. Quarter troa. Karang. Karang troa. Karang katre. Ya. Karang sang. Ya. Karang sis. Karang set. Oui. Karang hui. Karang le. Oui. Karang hui. Oui. Karang hui. Ya, silakan Karangwi. Selanjutnya. Karang le. Ya. Sangkang.
Wih, felicitations Sebom, terima kasih. Merci. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Perkenalannya masih belum selesai, masih ada bagiannya yaitu nationality. Lah nationality atau kebangsaan. Nah, cara menggunakan ini sama, ada yang formal, ada juga yang informal. Nah, kalau yang formal, nah, quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Votre itu vous ya, Anda. Quelle est votre nationalité? What is your nationality? Nah, kalau yang informal, cuma tinggal ganti subjeknya saja, jadi quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Kalau mau kayak di Perancis, di bahasa Inggris, nationality. Yang formal itu quelle est votre nationalité? Kalau yang informal itu yang quelle est ta nationalité? Teman-teman boleh SS, s'il vous plaît? Silakan. Quelle est ta nationalité? Quelle est votre Teman-teman nationalité? boleh dipersilakan ingin bertanya juga boleh. Tadi siapa nanya? Yang nanya tadi tentang apa? Tentang gimana Kak Radit awalnya belajar bahasa Perancis dan dari siapa? Oke, masalah kita nanti. Yes. Ya, halo. Teman-teman boleh yang OSS silakan. Sudah? Next guys. Oke, next ya. Nah, Oke Kak. karena kita orang Indonesia, jadi saya hanya membahas Indonesia saja. Jadi tetap jawabannya tetap je suis, yang artinya I am. Nah, yang kita pakai itu tergantung pada gendernya dan juga jumlahnya. Nah, karena saya laki-laki, jadi pakainya Indonesian. Jadi je suis Indonesian. Kalau misalnya perempuan, jadi je suis Indonesian. Indonesian. Kalau yang plural juga sama, Indonesian, cuma ditambahkan dengan huruf S. Saya ulangi lagi, kalau yang maskulin itu adalah Indonesian atau Indonesian juga boleh. Kalau yang feminim itu Indonesian, kalau yang plural itu adalah Indonesian. Indonesian. Sedikit info, jadi kalau di luar negeri, di Prancis, jadi yang nama umumnya bisa-bisa itu yang dipakai adalah Indonesia atau Indonesia, artinya di Indonesia. Nah, nama-namanya sendiri adalah, ini saya lupa harus saya bilang, karena Republik itu adalah feminim, jadi La Republik d'Indonesia adalah nama resmi dari Indonesia sendiri, yaitu Republik Indonesia ya. Teman-teman boleh silahkan. Udah guys. Sampun sudah. 5, 4, 3, 2, 1. Kita next kan? Oke. Next ya. Ada yang mau kenalan? Yes. Harus urut ya. Yoi guys. Kalau mau guys. Ayo. Ada yang mau coba 2 orang nggak apa-apa. Laki-laki, perempuan, bebas. Kalau belum ada yang mau, nanti atas silakan dipilih. Ayo guys, bisa chat, mau atau raise hand. Oke, Kak Aikal Fikri. Oke, s'il vous plaît. Halo, bonjour. Bonjour. Silakan perkenalkan nama dan sekali. Je m'appelle Haikal Fikri. J'habite à Denpasar. J'habite Lalu Cempaka numéro 2. Oh, Cempaka jauh banget. Oke. Je suis étudiant dans ITB-STIKOM. Ya. Terus Z 21 ans
Oh, bagus ya, sekali. ya, Euh, Fang. Je, je, je suis Indonesia. Wih. Lalu yang ketujuh? Apa tuh? Enchanté. Enchanté itu Artinya I'm sorry. Enchanté itu adalah senang berkenalan dengan kamu. Enchanté. Enchanté juga. Penutupnya dong. Penutupnya. Bye-bye-nya gimana? Au revoir. Au revoir juga. Merci beaucoup. Merci. Yeay. Ada yang mau coba lagi nggak nih? Ini ada Kak Sabrina Reski, yuk. S'il vous plaît. Dari Bonjour. Bonjour, Kak. Bonjour, je m'appelle Sabrina, Ah? j'habite à Malang. Je m'appelle Sabrina, j'habite à Malang. Oui. J'étudie à l'université. Studi pakainya oke. L'âge, saya Nah, berapa ya? nomor 5 itu gimana? Oh, sebentar saya pindahkan lagi. Kemudian berapa? Manggang. Benar. 21. Selanjutnya, bangsanya. La nationalité indonésienne. Oui. Terus, Enchanté. Terus penutupnya? À bientôt. A bientôt. Merci beaucoup. Wih, salam kenal ya, enchanté Kak Sabrina. Oke. Ada yang mau coba lagi boleh? Satu lagi boleh. Ayo Kak Siska Il vous plaît. Angelina. Ada yang mau coba lagi? Yuk silahkan Kak Siska, udah angkat tangan nih. Oh iya, silakan. Siap. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Siska. Oui. I'm sorry, je habite à Chantar. Oh ya. Je étudie à Adel. Je sais Aku di mana? Adel. SMA Adel. Oh, pakainya Liseang ya. Kalau mau pakai SMA, Liseang Del. Lycéen Adel. Je sais un. Ayo Indonesia. Ayo. La nationalité Indonesia. Indonesian. Kalau Indonesian jauh, kamu cowok. Indonesian. Dan terus Enchanté juga. Terus penutupnya bagaimana? Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup ya, terima kasih. Cool. Boleh satu lagi deh. Ayo guys, angkat tangan guys. Lagi kalau nggak ada kita langsung ke pertanyaannya. Kalau nanti mau Yes, nanya. benar banget. Yuk kita hitung 5 detik ya guys, angkat tangan silahkan. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada ya? Iya Kak. Oke, nggak ada ya. Oke, pertanyaan tadi boleh dibacakan. Dari siapa tadi? Oke Kak, pertanyaan dari Kak Alivia Wanda Putri. Wih. Bisa coba. Oh, boleh silakan s'il vous plaît. Sudah waktu lagi, silakan s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Tadi mau nyoba s'il vous plaît. Bonjour. Siapa? Halo? Tadi siapa yang mau nyoba ya? Ya, tadi saya mau nyoba, boleh silakan. Ayo. Oh enggak Kak, tadi pertanyaan dari Kak Alivia. Yes. Tadi ada yang mau nyoba tadi. Oke. Oke, siap. Pertanyaan Kak Alivia silakan. Oke, saya bacakan ya Kak. Kak, maaf sebelumnya, boleh nanya tapi agak out of topic boleh? Saya penasaran Kak Raditya awalnya belajar bahasa Prancis bagaimana dan dari siapa? Merci beaucoup. Wih, merci. Oke.
sebenarnya saya ini aku tuh suka banget ya sama Prancis tuh sejak SD, karena aku punya temen waktu SD itu papanya itu chef, dan itu dia chef Prancis, orang Prancis asli. Dia kerja di salah satu hotel bintang 5 di Bali. Sekarang udah pindah dia. Nah, bapaknya tuh kalau ngomong ke anaknya tuh bahasa Prancis, dan aku dengernya kayak ih kok keren banget gitu. Kan beda kan bahasa Inggris gitu ya, beda banget sama bahasa Inggris ya. Habis itu kayak selanjutnya kayak aku denger dari, aku juga dulu suka banget kecil nonton film Ratatouille, tau? Bacanya Ratatouille ya, bukan Ratatouille, Ratatouille. Nah, itu mulai menunjukkan kalau aku tuh suka banget sama bahasa Prancis, suka Prancis pada banget. Dan aku juga pengen nyoba belajar, dan aku waktu SD kelas 4 atau 5 gitu, aku beli buku-buku kecil gitu. Ya, ada itu buku namanya 7 hari menguasai bahasa Prancis. Ya, itu yang materi yang di buku itu adalah yang saya ajarkan pada kalian. Nah, jadi buku itu saya pelajari, terus saya dengar audionya. Itu kalau sekarang berapa ya? Mungkin 75.000 atau 65.000 ada di Gramedia. Namanya penerbitnya Kesain Blanc. Nah, itu kalian boleh beli. Itu bagus banget kalau kalian mau cepat banget. Maksudnya mau ingin belajar bahasa Prancis tapi dengan mengerti yang singkat. Mungkin yang simpel-simpel aja sih. Nah, selanjutnya aku tuh memperdalam bahasa Prancis juga, karena aku akhirnya bisa les. Aku les di Bali ya. Di Alliance Française di Bali. Yang Française tadi itu di Renon ya, kalau mungkin Kak Haikal tahu Renon ya, di Renon, di Alliance Française. Saya belajar itu dari kelas 3 SMP sampai tahun kemarin. Sampai bulan Juni. Karena aku memutuskan buat belajar SBMPTN. Dan nanti semoga ya Tuhan memberikan jalan ya, aku mau mencoba untuk ambil kuliah sastra Prancis. Ada pertanyaan lain? Mungkin terputar bahasa Prancis boleh. Kak, saya ingin bertanya. Wih, seribu beli. Kak, maaf ya Kak kalau ribut di jalan. Ya nggak apa. Itu gimana sih Kak cara mengetahuinya dari belajar bahasa Prancis? Maksudnya bagaimana? Bagaimana cara mengetahuinya? Oh, mengetahui cara bacanya gitu. Iya. Yang pastinya seperti yang aku bilang, kalian itu harus bisa A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, dan juga ada cara membaca dari setiap ada masalah vokal dengan konsonan, konsonan dengan vokal. Selanjutnya kalian bisa juga dengar lewat Google Translate ataupun kayak misalnya ketik kata gitu, misalnya kayak je m'appelle gitu, tekan kata dengerin kata-katanya. Oh, mana awalnya aku juga ini susah ngomong je awalnya, sama R Prancis tahu sendiri kan soalnya kayak apa R, nah itu susah kan emang. Kalau aku kayak R gitu ya, emang harus sedikit mencoba. Kalau misalnya kalian mau nyoba ngomong R itu, kalian maaf bukan J, kalau yang ada nanti bisa, karena L itu udah benar gitu. Dan selanjutnya buat dengerin lagu bahasa Prancis, film-film bahasa Prancis. Tapi kalau memang belum ngerti, jangan aja coba-coba tidak menggunakan subtitle, karena akan kesusahan. Kalau mendengarkan lagu, semua lagu bahasa Prancis kan pasti pronunciation-nya beda-beda. Nah, kalau biasanya kalau yang Prancis asli itu berbeda dengan, jadi yang kita ketahui pun bahasa Prancis tidak hanya dipakai di negara Prancis. Di Prancis ada, di Belgia ada, selanjutnya di Swiss, habis itu di Aljazair, di Maroko, dan dulu kan bekas Prancis ya. Selanjutnya di Vietnam juga ada,
Terus di Kanada, terutama di provinsi Quebec, bahasanya bukan Quebec ya, tapi Quebec. Quebec. Dan itu bahasa Perancisnya tuh dari masing-masing negara itu memiliki dialek yang berbeda. Jadi kita harus untuk bisa pronunciation-nya, cara ngomongnya itu harus benar itu. Terus mendengar dan mencoba. Dan juga yang pastinya kalau mau mencoba itu boleh kakak sendiri dan juga coba sama teman yang memang bisa. Gitu, untuk mengetahui kalau misalnya pronunciation salah apa benar, ada kurang ini loh, ada kurang begitu. Gitu. Ya, perjalanan aku juga dalam belajar bahasa Perancis ini memang susah ya, lama juga karena aku, meskipun aku fast learner, aku perlu banget itu selalu mengulang-ulang kayak mengulang perkataan juga. Kalau misalnya tipe karya belajar begitu, repetisi kayak bonjour dari awal kan aku bonjour. Dengerin Google Translate-nya, bonjour seperti ini untuk bacanya, terus bonsoir dan sebagainya. Ada pertanyaan lain mungkin? Ini ada banyak, Kak. Wih. Tapi sebelumnya tadi ya, kalau diurut dari pertama nanya, ada Kak Muhammad Raffi yang minta diulang slide awal. Tapi nanti mohon Kak Muhammad Raffi lihat recordingnya aja ya. Karena sebentar lagi sudah mau selesai ini, Kak. Ya, 12 menit lagi, tapi mungkin masih ada yang mau bertanya lagi? Oke, Kak. Gitu ya, Kak Raffi. Kalau belum ada yang bertanya, ya ada yang saya lain nggak? Ada yang tanya lain? Oh, ada, boleh, silakan. Oke, ini pertanyaan dari Kak Haikal Fikri. Kak, aku mau bertanya, kenapa bahasa di daerah Eropa rata-rata kata bendanya punya gender? Benar sih. Ini aku bukan anak linguistik. Nah, kalau masalah itu, kalau gender ya, tapi di bahasa Inggris nggak ada gender. Nggak semua bahasa Eropa, kebanyakan yang di Jerman, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, Italia, terus Portugis, terus Denmark, dan sebagainya. Eropa. Itu kenapa ada gender? Nah, itu mungkin ya, yang aku tahu mungkin dari kebiasaan orang tersebut, kayak make, oh ini benda ini sama cowok, oh ini cewek, gitu. Itu mungkin kalau mau cari searching di Google kenapa ada maskulin, feminin, dan sebagainya, cari di Google. Cuman yang aku tahu kebanyakan begitu, apalagi di Prancis, di Jerman gitu. Yang kalian tahu bahasa Prancis rock itu kemeja itu dia tuh bukan, kan misalnya dipakai laki-laki kan. Nah, tetapi di Prancis kemeja itu dipakai sama perempuan, jadi gendernya itu perempuan, chemise. Padahal yang laki-laki kan sekarang. Jadi yang sepengetahuan begitu, mungkin nanti kalau mau jadi Google kenapa ada gender maskulin dan sebagainya. Pertanyaan lain? Kak izin Ya, silakan. Maaf ya kalau sering bertanya. Nggak apa-apa, silakan. Kak itu kan kalau misalnya masuk kayak pramugara gitu ada nggak tes Prancisnya? Oke. Nah, tes bahasa Perancis ya. Kalau tes bahasa Perancis itu sebenarnya tergantung kebutuhan yang pastinya negara-negara yang berbahasa Perancis. Cuman kalau biasanya kalau secara internasional kan TOEFL atau IELTS kan ya. Kalau di Perancis itu ada namanya DELF. Bahasa Perancisnya itu Diplôme d'études en langue française. Apa ada sih? Nah, kalau mau jadi pramugari bagiannya, kalau misalnya mau ke maskapai penerbangan yang berbahasa Prancis, contohnya Air France itu baru ELF. Kalau kalian mau kuliah di negara yang berbahasa Prancis, seperti Kanada, Prancis, Belgia, Swiss, lagi ya di Maroko, di Turki, di Tunisia, itu baru memakai ujian DELF. Nah, kalau di Indonesia sendiri untuk
yang secara resmi mengeluarkan sertifikat itu adalah Institut Français Indonesia, Institut Français Indonesia, Indonesia itu kepanjangannya singkatannya IFI. Nah, kalian boleh cari di Instagram, Français Indonesia. Nah, kalau yang selanjutnya Institut Français Indonesia itu ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di mana lagi? Di Bandung, habis itu di Jakarta, Bandung, Surabaya, ya gitu aja sih. Indonesia. Nah, kalau yang lagi satu ada namanya Alliance Française, AF Alliance Française, itu hanya ada di Medan dan di Bali. Nah, itu adalah yang secara resmi mengeluarkan sertifikat DAF itu. Dan yang mengeluarkannya itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannya Prancis melalui Kedutaan Besar dan melalui dan itu lembaga-lembaga bahasa itu sudah berafiliasi untuk Kedutaan Besar. Jadi kalau kalian mau keluar negeri, terutama negara yang kata Prancis, baru pakai. Ada pertanyaan lain? Ada Kak. Makasih ya Kak jawabannya. Sama-sama. Iya Kak. Iya. Sebentar ya Kak, kita urut dari atas dulu ya. Oke. Tips dan trik buat belajar bahasa Prancis untuk pemula Kak. Gimana nih? Oke. Tips dan trik. Sebenarnya semua bahasa nih ya, tidak hanya bahasa Prancis. Yang pertama yang pastinya niat. Kalau kalian ada niat, mau kalian mau sampai kerasan, mau begadang juga, kalau nggak niat nggak akan masuk ke pelajaran bahasa itu nggak mau masuk. Sama. Yang kedua, seringlah berlatih. Speaking, listening, atau baca, lihat, reading itu boleh, menulis juga writing, apalagi. Nah, itu perlu banget kalau apalagi YouTube. Nah, habis itu sama terus berlatih dan mencoba itu aja sih. Yang pastinya itu aja, cuma dua itu aja. Ingat, habis itu sama terus mau mencoba. Dan nggak takut nyerah ya. Kok susah banget sih ngomong R gitu. Jangan nyerah dulu. Kalau kamu bilang susah, sampai seterusnya itu susah. Apalagi kalau misalnya kalau mau untuk bahasa Prancis sendiri, ya pastinya dengerin lagu bahasa Prancis, nonton filmnya, ataupun dengerin Google Translate setelah bonjour, bonsoir dan sebagainya itu kamu dengerin cara bacanya, di sana bagaimana. Ataupun kalau kalian mau nonton YouTube, ya kan sekarang udah ada banyak YouTube ya. Kalian boleh nonton. Ada salah satu orang Indonesia yang nikah sama orang Prancis. Dia ada orang ekspatriat Indonesia yang nikah sama Prancis dan tinggal di Prancis juga, namanya Ica Ayu. Kalian boleh belajar di sana bakal bahas dan lebih singkat. Ya. Dan juga di sana tuh dia juga mengenalkan bagaimana sih kultur dari bahannya ya. Begitu. Jadi gitu ya. Oke Kak, karena ini udah jam 14.55, ada pertanyaan lagi dari Kak Kamila dan yang lainnya. Oke, kita untuk Kak Kamila, tanya ke Kak Radit, Kak pernah ikut tes DELF nggak? Terima kasih. Sudah. Sudah, tes DELF B1. B1 ya. Wah, B1. Satu itu intermediate. Aku belajar dapat sertifikatnya. Cuman kalau di kuliah untuk keluar nggak bisa harus berdua. Jadi kalau kalian pengen tahu level-levelnya itu biasanya A1, A2 itu yang untuk yang beginner, terus B1, B2 itu yang intermediate, kalau yang advance itu yang B1 juga. Tuh. Nah, aku yang B1-nya. Untuk kisaran harga tuh tergantung dari daerah masing-masing, jadi aku nggak tahu. Nggak tahu kisaran di daerah mana, mungkin ya nggak ya sama seperti harganya sama seperti TOEFL dan IELTS dan teman-teman itu harganya sama. Oke. Wah, keren banget ya Kak. Oke, kita untuk pertanyaannya Kak Titania ya, rekomendasi film Prancis, nanti kita jawab aja di WA biar teman-teman yang lain yang masih tidak ikut. masih bisa kok. Oh iya, karena ada pertanyaan dari Kak Vivi juga dan kita nanti belum
foto bersama Kak. Mohon maaf ya Kak. Oh iya, foto bersama. Oke deh, di WA nanti aja. Yes, oke. Kepada Kak Vivi silakan. Apa yang mau ditanyakan Kak? Kak Vivi. Ya, halo. Maaf, apakah bahasa Prancis ada bahasa Inggris ya sedikit kata-kata yang di-sharekan di papan itu ya kata question. Maksudnya? Oh, we have. Oke. Ini. Seperti yang saya bilang, oke. Seperti kalau dalam sejarah, dulu Inggris dan Prancis itu merupakan negara yang satu, jadi satu. Dulu ada namanya Uni Kerajaan Inggris Prancis. Di zamannya saya lupa, pokoknya yang memerintahnya itu dari Inggris. Nah, mungkin karena hal itulah tercampurlah budaya antara Inggris dan Prancis. Banyak yang bilang sampai sekarang, kalau orang Inggris dan orang Prancis itu sebenarnya saudaraan, punya satu darah gitu lah ya, gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kulturnya ataupun bahasanya pun diserap dari antara bahasa Inggris diserap dari bahasa Prancis, bahasa Prancis diserap dari bahasa Inggris. Itu tidak menutup kemungkinan ya. Contohnya seperti ini question ataupun apa lagi ya. Bahasa Prancisnya weekend dan sebagainya ya. Mungkin kalian bisa cari Google, boleh. Désolé, dicari di buku, mungkin kalau kalian mau cari buku, banyak banget kata-kata dari antara kedua bahasa. Oke Kak. Pertanyaan lain sebelum menutup? Yes, 14.58 ya guys. Kak, mungkin kita sudahi dulu ya. Halo. Bonjour. Kak, kita sudahi dulu ya Kak untuk sesi Q&A-nya. Oke teman-teman. Ya. Oke teman-teman. Kita foto bareng dulu ya. Halo. Halo, foto bareng boleh nyalakan kamera. Yes. Nyari spot foto ya. Oke guys. Yo, buka kameranya yo. Sebentar ya. Saya setting ini dulu tata letaknya. Oke, wait. Nyari. Oke, yo open cam guys. Yo. Wes. Kelihatan nggak sih kamera? Belum. Belum kelihatan Kak. Ya, aku masih belum kelihatan. Sebentar. Oke. Sebentar. Ada macet ternyata. Stop. Oke. Ya. Udah nyala sih. Ini kata. Belum kelihatan. Ya udah nggak apa-apa. Silakan. Ya udah deh. Oke, kita mulai ya guys foto barengnya. 1, 2, 3. Ya apa? Oke, siap. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, the last one. 1, 2, 3. Nah, sip. Oke guys, jadi kita udah di penghujung acara. Terima kasih tentunya untuk Kak Radit yang sudah menyampaikan materi kepada kita tentang greetings, tentang gimana mention nama, mention nationality, dan lain-lain ya. Dan terima kasih Kak Radit. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya guys, kita ada Google Classroom. Teman-teman bisa join Google Classroom-nya, nanti akan kami infokan lagi di grup, dan juga teman-teman bisa lihat recordingnya ini, insya Allah nanti kita upload di channel YouTube Ambis Bahasa Asing. Kurang lebihnya kami memohon maaf, terima kasih banyak. Selamat sore. Bonjour, au revoir. Sore semuanya. Bonjour, au revoir. Merci beaucoup, Deria.
Merci beaucoup, merci Terima à kasih, vous. Yes. Oui, merci beaucoup. Oui, de rien, oui, je t'en prie. Oui, merci. Oh, saya fantasy, Pak. Oke. Keren Kak, keren. Halo, yang masih di sini mau ikut joget? Terima kasih ya sudah bergabung hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih juga buat Kak Kansal. Iya. Sudah memandu jadi moderator. Ya sama aja sih bahasa Inggris kan. Oke Kak. Wih, ini yang masih di sini oh iya, mau curhat. Oke, saya stop recording ya. Ya, oke.